Allah, seandainya ada baju penghuni neraka itu digantung di antara langit dan bumi, niscaya semua penghuni dunia akan mati karena bau busuk dan panasnya api neraka. Dan demi Allah, seandainya sehasta dari mata rantai sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran diletakkan di puncak gunung, niscaya bumi sampai kedalamannya akan meleleh. Jadi seandainya ada satu hasta rantai yang sangat panas itu diletakkan di gunung yang tertinggi di dunia, maka bumi dengan kedalamannya akan meleleh karena saking panasnya. Dan demi Allah, seandainya ada seorang yang berada di ujung barat dunia ini disiksa, niscaya orang yang berada di ujung timur akan terbakar karena saking panasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini gambaran sekilas dari malaikat Jibril tentang betapa keadaan neraka yang seperti itu, dan masih banyak lagi. Dalam Al-Qur'anul Karim sekian banyak ayat disebutkan tentang dahsyatnya siksaan di neraka. Dalam hadis juga demikian. Dalam surat Al-Mursalat ayat 32 disebutkan yang artinya bahwa sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi gunung. Kemudian dalam surat Al-Hijr ayat 43 disebutkan yang artinya, dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka pengikut-pengikut syaitan semuanya. Dalam hadits qudsi disebutkan yang artinya, bagaimana kamu bisa melakukan maksiat, wahai manusia, sedangkan kamu tidak dapat bertahan dengan panasnya terik matahariku, kata Allah. Tahukah kamu bahwa neraka Jahannamku itu mempunyai 7 tingkat. Setiap tingkat mempunyai 70.000 daerah. Setiap daerah mempunyai 70.000 kampung. Setiap kampung mempunyai 70.000 rumah. Setiap rumah mempunyai 70.000 bilik. Setiap bilik mempunyai 70.000 kotak. Setiap kotak mempunyai 70.000 batang pokok zarkum. Dan di bawah setiap pokok zarkum mempunyai 70.000 ekor ular. Di dalam mulut setiap ular yang panjang 70 hasta mengandung lautan racun yang hitam pekat. Juga di bawah setiap pokok zarkum mempunyai 70.000 rantai, yang setiap rantai diseret oleh 70.000 malaikat. Ini bisa menggambarkan betapa kedalaman dan luasnya neraka itu. Kemudian tentang bagaimana pedihnya siksaan di neraka, beberapa ayat Al-Quran menceritakan kepada kita, di antaranya surat An-Nisa ayat 56, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro. Sesungguhnya orang-orang kafir ingkar dengan ayat-ayat kami, maka mereka akan kami bakar di api neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ketika kulit-kulit mereka terkelupas karena terbakar itu, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan siksaan tersebut. Innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. An-Nisa 56 ini sekaligus juga menjadi ayat-ayat kauniyah bagi kita, khususnya di dunia kedokteran. Sudah dilakukan penelitian bahwa ketika kulit itu terkelupas, maka tidak merasakan sakit. Jadi yang merasakan itu adalah kulit di permukaan. Ketika terkelupas, maka sakitnya sudah tidak terasa. Nah, ketika Allah Ta'ala memberikan siksaan kepada penghuni neraka, terus menerus, ketika kulit terkelupas diganti yang baru, ketika kulit terkelupas karena terbakar diganti yang baru, agar liyadzuqul adzab, agar orang-orang kafir yang ada di neraka tersebut terus menerus merasakan siksaan pedihnya terbakar oleh api neraka itu.
Dalam surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai 16 Allah Ta'ala berfirman, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yauma idzin bibani. Orang-orang yang berbuat dosa ketika mereka dimasukkan ke neraka itu satu sama lain saling pandang memandang. Dan mereka yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yauma idzin bibani, menginginkan supaya terbebas dari siksaan di neraka tersebut untuk rela mengorbankan, menebus dirinya dengan anak-anaknya. Kalau bisa mereka mampu, ya kalau mampu mereka lakukan, anak-anaknya akan dijadikan tebusan supaya menggantikan posisinya di neraka. Wa sahibatihi wa akhi, akan ditebus, akan digadaikan istrinya, saudaranya. Wa fasilatihi allati tuwi, dan juga akan ditebus oleh familinya yang itu mudah-mudahan bisa melindunginya. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunjih, dan dia akan mengorbankan semua apa yang ada dimiliki yang ada di dunia ini untuk menyelamatkan dia. Tetapi jawaban Allah, kalla innaha ladha, itu tidak akan terjadi, sekali-kali itu tidak dapat dilakukan, karena sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, nazza'atal lisyawah, yang mengelupas kulit kepala. Kemudian jamaah sekalian, dalam sebuah hadis diceritakan bahwa siksaan yang dialami oleh orang-orang kafir yang ada di neraka itu tidak berujung sampai pada batas tertentu. Siksaan tersebut terus-menerus dilakukan di dalam neraka ini. Dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Al-Albani, dari Abdullah bin Khalid bin Jundub Al-Jabilah, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya di neraka ada 6 ular bagaikan leher-leher unta yang menyengat seorang di antara penghuni neraka tersebut, maka ia mendapatkan panasnya selama 70 tahun. Dan di dalam neraka tersebut ada kalajengking yang besarnya bagaikan keledai, dan salah satu di antaranya kalajengking tersebut menyengat seorang dari penghuni neraka, maka ia mendapatkan pedihnya sengatan tersebut selama 60 tahun. Dalam riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, akan keluar pada hari kiamat leher dari api neraka yang memiliki 2 mata melihat, 2 mata mendengar, dan lisan berbicara. Saya diperintahkan untuk menyiksa 3 orang. Pertama, orang yang sombong lagi keras kepala. Kedua, orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang menggambar atau al-musawwirin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian dalam beberapa ayat juga disebutkan tentang makanan dan minuman penduduk neraka, yang intinya bahwa dalam beberapa ayat disebutkan bahwa makanan yang disajikan kepada penduduk neraka itu adalah pohon zakum, yang diceritakan dalam surat As-Saffat ayat 62 sampai 67 bahwa pohon zakum ini adalah sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Dia makanan menu utamanya, sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala, mayangnya seperti kepala setan-setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian dalam surat Ad-Dukhan ayat 43 sampai 49 disebutkan bahwa pohon zakum itu adalah makanan yang disajikan untuk orang-orang yang berdosa. Ia adalah sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang amat panas. Kemudian juga dalam surat Al-Ghasyiyah
laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada bagi penduduk neraka menu makanan lain kecuali pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju', yang tidak bisa menggemukkan dan juga tidak berguna atau tidak pula bisa menghilangkan rasa lapar. Tentang kondisi fisik orang-orang yang ada di neraka disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya dalam Sahih Muslim diceritakan sesungguhnya gigi geraham atau dalam riwayat lain gigi taring orang kafir di neraka itu besarnya seperti gunung Uhud dan tebal kulitnya sejauh perjalanan selama 3 hari. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan sesungguhnya antara 2 bau orang kafir di neraka jahanam jaraknya perjalanan selama 3 hari bagi orang yang melakukan perjalanan cepat. Oleh karena itu mereka meminta tolong, mereka menangis, mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengiba-iba supaya mereka dikeluarkan dari neraka ini. Tetapi jawaban dari Allah taala sebagaimana diceritakan dalam surat Fatir ayat 36 sampai 37, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqtu alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumud nadhir fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Mereka tidak mati dan juga tidak diringankan azabnya, artinya terus menerus mereka merasakan azab dari Allah Ta'ala. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir, dan mereka berteriak di dalam neraka tersebut, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan dulu. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang pun yang menjadi penolong. Dalam ayat yang lain surat Al-Mu'min ayat 49 ayat dan sampai 50, Allah Ta'ala berfirman, wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam, dan orang-orang yang ada di neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, ud'u rabbakum, berdoalah kepada Tuhan kalian, yukhaffif anna yauman minal adab, supaya meringankan 1 hari saja dari siksaan tersebut. Maka jawaban dari para penjaga neraka adalah qalu awalam taku ta'tikum rusulukum, bukankah telah datang rasul-rasul kepada kalian bil bayyinat, dengan membawa keterangan-keterangan, dengan membawa berita-berita tentang akhirat dan kehidupan di dalamnya. Maka jawabannya qalu bala, memang betul telah datang kepada kami. Qalu, mereka para penjaga mengatakan fad'u, maka coba kalau kalian bisa berdoa. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, tidaklah doa orang kafir itu kecuali dalam kesesatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa siksaan yang paling ringan di neraka disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksaannya adalah orang yang memiliki 2 terompah, 2 sepatu atau 2 sandal dari neraka. 2 terompah ini dipanaskan, begitu dimasukkan 2 kakinya, maka akan mendidih otak kepalanya, seakan-akan dibuat mendidihnya mirjan. Ia menyangka bahwa tidak ada lagi orang yang lebih berat siksaannya dari dia, padahal ini adalah siksaan yang paling ringan. Ini siksaan yang paling ringan, seperti ketika orang menginjak terompah atau sepatu yang sudah membara, maka otaknya mendidih. Ini siksaan yang paling ringan, apalagi yang lebih berat dari itu, luar biasa.
Kemudian jamaah sekalian, dalam riwayat-riwayat lain juga disebutkan tentang betapa siksaan yang kita dapatkan atau yang didapatkan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang zalim dari neraka luar biasa. Pertanyaannya adalah sebagaimana yang pernah ada salah seorang dari Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat?" Maka beliau memberikan jawaban, "Famadza a'dadtaha?" Apa yang kau persiapkan untuk itu? Ketika kita mendengar sekian banyak riwayat tersebut tentang dahsyatnya siksaan di neraka, maka ada hal yang perlu untuk menjadi bahan pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita persiapkan agar selamat dari neraka tersebut? Nabi berpesan kepada kita, "Ittaqun nara walau bisyikki tamrah." Takutlah kalian kepada neraka walaupun hanya dengan satu biji kurma. Kalau kita memiliki, artinya ini sebuah gambaran, walaupun dengan sebiji kurma, kalau kita bisa menjadikan itu sebagai wasilah, sebagai sarana supaya kita diselamatkan dari api neraka, maka kita lakukan dengan menginfakkan, mensedekahkan biji kurma tersebut untuk iftar atau untuk buka puasa bagi orang yang berbuka, orang yang puasa, untuk diinfakkan apa yang kita miliki yang lebih dari itu. Apapun yang kita miliki kita infakkan agar kita diselamatkan dari api neraka. Kemudian ada hadis yang lain, "Ainani la tamassuhumun nar." Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun batat fi sabilillah. Mata yang pertama adalah mata yang terjaga dalam rangka untuk menjaga atau di perbatasan jihad fi sabilillah, atau dalam bahasa adalah ribat. Dia berjaga-jaga sewaktu-waktu apabila ada musuh menyerang pasukan kaum muslimin. Ini di daerah yang berkecamuk peperangan, misalnya di Palestina melawan orang-orang Israel, maka mata yang berjaga-jaga di jalan Allah ini adalah mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Mungkin kita belum berkesempatan untuk itu. Tapi yang kedua, ini kita punya kesempatan. Wa ainun bakat min khasyatillah. Mata yang kedua yang tidak disentuh oleh api neraka adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang apabila pada malam-malam hari, terutama sepertiga malam yang terakhir, terutama pada malam-malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, dia khusyuk tadarruk kepada Allah taala, dia mengingat dosa-dosanya, beristighfar kepada Allah taala, dan akhirnya dia menangis takut kepada Allah dan kepada siksaan yang ada di neraka tersebut. Kemudian ada sebuah doa yang mungkin kita sering melakukan, tetapi sebagai sebuah penegasan bahwa doa ini adalah rekomendasi dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis yang sahih, bahwa dalam doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua bahwa barang siapa yang selesai sholat subuh kemudian dia membaca doa Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali, ya Allah lindungilah aku dari api neraka, jauhkanlah aku dari api neraka sebanyak 7 kali, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan orang ini pada hari tersebut meninggal dunia, maka dia terjaga dari neraka. Dan apabila dia membaca doa ini Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali, ada definitif 7 kali, bukan hanya 3 kali, kemudian pada malam harinya ketika dia habis maghrib membaca itu, sebelum membaca apapun, sebelum baca istighfar, sebelum baca tasbih, tahmid, takbir itu, sebelum baca itu dia membaca Allahumma ajirni minan nar. Habis subuh kita baca, kemudian misalnya hari ini atau hari-hari kita misalnya ditakdirkan Allah meninggal dunia, maka kita terlindungi dari neraka. Dan kalau kita baca habis maghrib kemudian ditakdirkan pada malam harinya meninggal, maka orang ini juga bisa terbebas dari api neraka. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian khususnya di akhir-akhir Ramadan ini ada juga doa yang juga sering dibaca,
Yang ini pernah disebutkan dalam sebuah khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang cukup panjang, khutbah Nabi pada saat menyambut datangnya Ramadan, walaupun ada catatan yang mengatakan hadis ini dhaif, tetapi isinya bagus. Artinya doa ini ada 4 hal. Ada 4 hal yang kita disuruh untuk banyak memohon kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan, khususnya di akhir-akhir Ramadan ini. 2 hal pertama itu adalah yang diridhai oleh Allah, dan 2 hal yang kedua itu yang menjadi kebutuhan kita. 2 hal yang pertama adalah kita bersyahadat dan beristighfar kepada Allah, yang kemudian kita katakan asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Dan 2 hal yang kedua itu adalah yang kita butuhkan, yaitu kita meminta surga dan memohon perlindungan dari neraka. As'aluka al-jannah, atau mungkin ditambah biasanya as'aluka ridhoka wal jannah. Aku mohon kepadamu ridho dan surga. Wa na'udzubika minan nar. Ini juga bisa kita baca setiap waktu ya untuk bulan Ramadan ini. Kemudian jemaah sekalian, yang berikutnya ada sebuah hadis juga yang terakhir. Ada sebuah riwayat bahwa barang siapa yang memohon kepada Allah untuk dimasukkan ke surga sebanyak 3 kali, maka surga akan berkata kepada Allah, ya Allah, masukkan dia kepadaku. Dan barang siapa yang memohon supaya diberikan perlindungan dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka akan berkata kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah dia dariku. Artinya jamaah sekalian, apabila kita berdoa, beribadah ini dalam rangka untuk mendapatkan surga dan dijauhkan dari api neraka, ini sama sekali tidak mempengaruhi tentang kesohihan dari ibadah kita. Ini bukan pamrih. Ada sebagian dari kaum tasawuf, kaum sufi ya, yang karena mereka berlebihan dalam memposisikan ridho Allah itu seolah-olah ketika orang beribadah ingin surga, ketika seseorang beribadah ingin dijauhkan dari neraka, kemudian bisa merusak kesohihan dari ibadah itu. Ini tidak benar. Karena apa? Ridho Allah itu berbanding lurus dengan dimasukkannya kita ke surga dan dijauhkannya kita dari api neraka. Sehingga itu semua justru akan bisa menjadikan motivasi bagi kita. Rojaan wa khaufan itu adalah hal yang patut untuk diimbangi dalam setiap ibadah-ibadah kita. Rojaan, kita berharap supaya ibadah kita diterima, dimasukkan ke surganya dengan ridhonya itu. Dan khaufan, kita cemas jangan-jangan ibadah kita ditolak. Jangan-jangan puasa Ramadan yang sudah kita lakukan 24 hari kemarin, 30 tahun yang lalu ya berkali-kali, jangan-jangan ditolak. Ini khaufan, kita takut kepada Allah Ta'ala, kita takut dimasukkan ke neraka. Inilah yang bisa sampaikan, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga diri kita, keluarga kita dari neraka dan siksaannya, dan mudah-mudahan kita terus istiqomah dalam kebenaran sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku qul astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.